Sebuah film yang menceritakan tentang seorang oknum polisi yang terjebak dalam masalah internal dengan sekelompok preman yang berbahaya. Namun kejutannya adalah justru datang dari keluarganya sendiri, yaitu istri dan anaknya merupakan mesin pembunuh yang sangat brutal. Gimana keseruan filmnya? Dan inilah Guns Up. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Ray. Ia merupakan seorang oknum polisi, di mana ia pergi ke tempat untuk mencari pekerjaan di luar dinasnya di kepolisian, di mana Ray harus melewati uji coba untuk bisa diterima di tempat tersebut. Uji coba ini merupakan tradisi untuk menerima orang baru dengan cara yaitu selesai menghadapi preman yang ditugaskan melakukan pengujian, Ray pun berbicara dengan tangan kanan si bos preman, kita panggil saja si manajer. Ia menjelaskan kepada Ray bahwa perkelahian barusan merupakan uji coba yang menjadi adat istiadat untuk bisa diterima di kelompok tersebut. Selesai berbicara dengan si manajer, Ray pun dipersilahkan untuk menemui si bos preman secara langsung untuk membicarakan perkara secara lanjut, yaitu tentang pekerjaan yang akan ia lakukannya. Either way this works out. Si bos preman yang merupakan seorang wanita tua bangka menjelaskan tentang resiko bergabung dengan pekerjaan ini, bahwa sekali Ray masuk akan sulit keluar. Selain banyak informasi yang rahasia berkaitan dengan banyaknya pihak, bekerja di kelompok preman ini juga punya resiko tinggi, yaitu nyawa sebagai taruhannya. Karena pekerja paling ringan di dunia ini adalah membunuh seseorang. Shut, don't talk about their exploits. I haven't said yes to the job. Setelah mendengarkan penjelasan dari si bos preman Ray yang sempat akan pergi karena tidak mau terlibat aksi saling bunuh-membunuh, Ray yang merupakan seorang polisi dengan gaji yang pas-pasan yang cukup untuk hidup 1 minggu, akhirnya berubah pikiran ketika si bos preman menawarkan upah yang sangat besar dan fantastis, yaitu $500 per tahun. Sehingga 5 tahun kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pemuda juga preman yang bernama Dani. Ia merupakan salah satu orang kepercayaan si bos preman dan dipercaya untuk menjaga berangkas milik pribadi kelompok, di mana Dani belum sadar jika saat ini ada kelompok yang ingin menginginkan berangkas tersebut. Sehingga setelah Dani selamat dan berhasil berlindung di balik jeruji besi, ia dengan cepat menghubungi si manajer dengan cepat untuk meminta bantuan karena 1 jam lagi ia tidak datang, maka seluruh uang akan habis dan dibawa ke kelompok tersebut. I'm calling the army. Di sisi lain, Ray yang sedang berada di rumah menyiapkan makanan dengan sang permaisuri tercintanya bernama Alice. Mereka dikaruniai 2 anak, yaitu perempuan si kakak dan si laki-laki si adik yang masih kecil, hingga akhirnya With your college applications. Do it the rest of my life, like right now. What? Ray yang mendapat panggilan telepon dari si manajer untuk pergi ke berangkas membantu Dani yang sedang kesulitan. Walaupun ia mager karena sudah waktunya istirahat dengan keluarga kecilnya, ia terpaksa pergi ke tempat tersebut karena ia telah terlanjur gabung dengan kelompok itu. Mau tidak mau, Ray harus melaksanakan tugasnya. Police accountants. Dengan sendirian, Ray pun pergi ke lokasi berangkas dengan bermodalkan 1 senjata api dan Danny! selesai dengan para preman yang dihabisi waktu kurang dari 1 menit, Ray menyuruh Dani keluar untuk memberikan semua kekacauan, di mana saat itu di sebuah restoran si bos preman yang sedang menikmati hidangan, ia didatangi seorang bos preman yang merupakan dalang atas kejadian peristiwa semua kekacauan barusan, yaitu dia bernama Lonnie atau mata si bajak laut, si bos preman asal dari selatan yang datang dengan terang-terangan untuk mengambil wilayah ini. Dengan fakta anggotanya telah gagal mengambil berangkas tersebut, Lonnie tak segan-segan mendatangi si bos preman untuk menghabisi saat itu juga. Hands up. You want me to show you how it's my gun?
Di malam yang sama, si manajer mengumpulkan semua anak buahnya termasuk si Ray dan Danny untuk mengenang si bos mereka yang telah tewas dihabisi. Si manajer juga menjelaskan tentang sosok Lonnie yang sudah membunuh bos mereka dan dikira berkumpul untuk merencanakan sesuatu balas dendam. Ternyata Okay. But tomorrow we bow to Lonnie. si manajer menyatakan bahwa mereka semua akan tunduk kepada bos baru yaitu si Lonnie, bukan gimana-gimana. Si manajer punya cara sendiri tentang konflik dan peperangan yang akan terjadi jika sampai mereka akan melakukan aksi balas dendam. Lonnie dan anggotanya bukanlah sekelompok preman biasa yang mudah dikalahkan. Mereka adalah orang-orang berbahaya yang sudah melakukan banyaknya aksi yang sangat kejam, sehingga untuk tetap melanjutkan bertahan hidup, si manajer tidak punya pilihan lain selain harus tunduk dan menjadi babu pada bos mereka yang baru. Let's go. All will be well. Selesai berdiskusi singkat, Ray pun pulang ke rumah dengan kondisi muka dilipat dan penuh kebingungan. Namun setelah melihat istri dan anaknya, Ray pun berusaha terlihat tegar, kuat, dan seakan tak terjadi apa-apa karena tidak ingin keluarga kecilnya mengetahui apa yang dipikirkan Ray saat ini. Keesokan paginya, Ray bertugas sebagai orang tua pada umumnya menjemput anak mereka di sekolah seperti biasa. Danny yang menjadi orang terdekat Ray pun selalu ada di sampingnya kemanapun Ray pergi. Si kakak dan si adik yang terlihat berdua duduk sembari menunggu jemputan datang dari ayahnya, sehingga tanpa buang waktu Ray membawa mereka masuk ke dalam mobil. Tidak langsung pulang ke rumah, Ray bersama anak-anak pergi ke sebuah restoran sesuai arahan Alice istrinya, cuma untuk melihat-lihat kondisi dalam restoran tersebut. It's the best. So if it means, I just like to say it. Anyways, I'll let you guys talk. Ternyata Ray dan Alice dulu mempunyai impian yang sama, yaitu menjalankan bisnis di bidang makanan, di mana Alice membujuk Ray untuk melakukannya sekarang tanpa Alice tahu jika saat ini Ray sedang mengalami masalah yang cukup berat di luar pekerjaannya menjadi seorang oknum polisi. Okay, leave it with me. Okay? This one, that one. I'll get that fixed. I don't know why. Selesai diskusi dengan istrinya, Ray pun buru-buru pergi menemui manajernya untuk menceritakan tentang keinginannya yaitu berhenti dari pekerjaan ini. Namun belum selesai mengobrol, Lonnie dan pasukannya datang tiba-tiba untuk menyatakan kekuasaannya. Stop. You all work for me now. Setelah Lonnie selesai melakukan pidato singkat, Danny pun menceritakan sedikit tentang sosok Lonnie yang kejam dan melegenda, termasuk penyebab matanya hilang sebelah. Dahulu kala, Lonnie mempunyai anak buah yang merupakan pasangan tukang jagal yang biasa ditugaskan menjadi eksekusi. Sampai suatu hari, pasangan tukang jagal itu berniat untuk keluar dari permainan untuk fokus dengan usahanya, sehingga Lonnie yang tak terima pun mendatangi mereka untuk melakukan pembantaian. Namun yang tidak Lonnie disadari adalah pasangan jagal itu mempunyai seorang anak yang sudah dilatih menjadi seorang mesin pembunuh, sehingga entah cerita itu benar atau tidak, Ray keburu dipanggil oleh Lonnie ke ruangannya untuk melakukan obrolan singkat terkait keinginannya berhenti dari pekerjaannya saat ini. Sebagai pemimpin yang otoriter dan tegas, Lonnie tentunya menolak pengajuannya yang ingin berhenti dari pekerjaannya saat ini bertempatan saat dirinya berkuasa. Dengan cara yang halus, Lonnie mengintimidasi atau mengancam Ray dengan diberitahukan bahwa dirinya sudah mengantongi informasi terkait kehidupan Ray, di antaranya alamat rumah, pekerjaan, dan kedua anak istri, sehingga tak ada cara lain selain tetap bertahan pada pekerjaan ini. So you have a family operation here. Sebelum pergi, Ray pun bertanya tentang sesosok pemuda yang dari tadi berlagak selengean bernama Antonio. Ternyata pemuda itu keponakan kandung Lonnie yang biasa bertugas untuk menjadi seorang eksekutor. You can fuck off now. We don't pay you to care. Setelah mendapatkan penolakan si Lonnie, Ray pun diajak si manajer ke ruangan belakang untuk membicarakan terkait niatnya yang ingin berhenti dari pekerjaan saat ini. Si manajer menjelaskan bahwa dirinya diam-diam sudah berbicara empat mata dengan Lonnie dan diberitahu tentang satu penawaran yang mungkin akan membuat Ray tertarik. Lonnie rupanya sudah lama jengkel dengan kelakuan keponakannya yaitu Antonio yang seringkali membuat masalah, dan itu cukup membuat pusing Lonnie sehingga dia menginginkan kematiannya. You kill Antonio, you're free to leave. Done deal. You're good to go. Everybody's happy.
Alasan kenapa Lonnie tidak membunuh dengan tangannya sendiri adalah apa kata orang lain dan tetangga. Jika seorang paman tega membunuh keponakannya sendiri, tentunya itu akan merusak image atau harga diri Lonnie di mata semua orang, sehingga itulah sebabnya Lonnie menawarkan pekerjaan ini kepada Ray jika Ray benar-benar ingin berhenti dari pekerjaannya. He needs to be smacked. Lonnie wants him gone. Sempat ragu untuk melakukannya, Ray sempat kepikiran nasib keluarganya termasuk Alice sang istri yang ingin memulai usaha di bidang makanan dan menjalani hidup yang normal, sehingga tak banyak pikir lagi, Ray pun langsung tancap gas mengikuti Antonio dari belakang. Berlokasi di klub malam, Ray pun langsung bergegas masuk ke dalam. Antonio sedang asik minum khamar sembari ditemani Elsie kelas wow. Ray tanpa aba-aba segera mencekik Antonio dan kurang dari 1 menit, Ray berhasil menumbangkan sebagian besar anak buahnya Antonio, di mana Ray memanfaatkan pistol milik salah satu pengawal pamannya yang ditodongkan tepat ke arah Antonio sehingga I'm a change man. I want to be a better version. Tell Lonnie I'm out. selesai dengan tugas terakhirnya, Ray pun langsung pulang ke rumah untuk kembali pada keluarganya. Sesaat Ray merasa bahwa semuanya telah selesai, tinggal menjalani kehidupan barunya. Namun ketika Danny menelpon memberitahu bahwa pasukan Lonnie sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya, disitulah Ray langsung berfirasat buruk dan langsung mengamankan keluarganya di ruangan rahasia. Dan lagi kurang dari 1 menit, Ray berhasil menumbangkan pasukan Lonnie yang datang untuk membunuhnya, di mana Ray dengan cepat membawa keluarganya ke restoran yang dianggap menjadi tempat paling aman untuk saat ini. Tak lama setelah Ray dan keluarganya tiba di restoran, muncullah Danny yang datang menyusul meminta penjelasan terkait apa yang sedang terjadi, di mana saat Ray menjelaskan kronologinya dan sempat menyebut nama Lonnie, Alice sang istri, tampak terkejut dan apa seperti telah mengenali Lonnie sebelumnya, dan tiba-tiba entah dari mana Lonnie tahu tentang alamat restoran ini. Ray pun semakin membrutal demi melindungi keluarga tercintanya, dan karena pasukan Lonnie terus berdatangan, Ray pun dengan cepat membawa keluarganya kabur melalui jalur belakang dengan meninggalkan Danny yang memilih untuk tetap bertahan di depan. Tetapi disinilah Ray dan keluarganya sekarang berada di markas kelompok preman dengan si manajer yang sudah duduk di hadapannya. Si manajer berkata bahwa Lonnie adalah orang licik yang hanya mementingkan diri sendiri dan mencari kambing hitam atas apa yang sudah terjadi. Dia yang menyuruh Ray membunuh keponakannya, dia juga yang ingin membalas dendam atas kematiannya. Alasannya simpel, yaitu pengakuan atau validasi. Apa kata semua orang jika seorang Lonnie yang hanya diam saja ketika melihat keponakannya tewas dibunuh? Lonnie hanya mementingkan kredibilitasnya agar tidak dipandang buruk oleh orang lain. This was you. I didn't do nothing. Raymond. Lonnie sendiri terlihat sedang memandangi jasad keponakannya untuk yang terakhir kali sambil ditemani oleh kedua anak Ray, yaitu si adik dan si kakak. Selesai menceritakan sosok asli Ray di hadapan kedua anaknya, Lonnie pun memasuki ruangan tempat Ray dan Alice berada untuk mengintimidasi mereka berdua sebelum nanti dibunuh, di mana hal tak terduga terjadi saat Lonnie mulai mengenali wajah Alice yang tidak asing, yang ternyata Alice, istrinya Ray, tidak lain dan tidak bukan adalah anak pasangan jagal yang sudah dibunuh beberapa tahun lalu. Lady in the blade. Tidak salah lagi, Alice adalah seorang yang membuat mata Lonnie menjadi hilang, sehingga kebetulan sekali Lonnie bisa sekali membalas dendam atas perbuatan Alice kecil di masa lalu. Namun saat eksekusi baru dimulai, si manajer yang berpihak kepada Ray pun tiba-tiba bertindak secara spontan, sehingga
Lonnie yang pengecut pun kabur menyuruh semua pasukannya masuk, di mana saat Alice dan Ray berusaha melepaskan borgol, muncullah salah satu anak buah Lonnie yang berhasil masuk dan tiba-tiba Believe me. I'm sure you two can handle it. Let him in. You two got something to say? ya, Alice dengan begitu mudahnya menumbangkan pria tersebut termasuk menembak penjahat lainnya yang baru saja masuk. Sesuai cerita masih anakan terkait anak tukang jagal yang dilatih sebagai mesin pembunuh, Alice kenyataannya lebih jago, lebih brutal, dan lebih hebat dari suaminya itu sendiri. Honey, get a gun and let's go get the kids. Tak cukup sampai situ saja, saat Ray dan Alice sembunyi di balik meja bar, Alice kembali lagi melihatkan keahliannya saat menerima pemberian kapak dari bartender tertua, yaitu All right, I'll take you to one. Let's go. karena anak buah Lonnie terus bermunculan. Ray dan Alice berpencar untuk pertarungan masing-masing, di mana Ray harus menghadapi seorang pria berbadan tinggi, besar, dan bertato. Seperti biasa, ini adalah pertarungan tangan kosong antara dua pria sejati tanpa menggunakan senjata api. Namun karena Ray tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal semacam ini, maka inilah yang dia lakukan. Beralih kepada anak-anak yang tak ada penjagaan yang membuat mereka berdua mencari tempat sembunyi. Setelah si adik aman disembunyikan di dalam perangkat senjata, si kakak yang mewarisi sifat brutal dari si ibu pun mengambil pistol untuk pertahanan diri. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya. Setelah Ray, Alice, dan anak-anak sudah berkumpul, kini tinggal mereka cari cara untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun Lonnie dan pasukan tentunya tidak akan membiarkan hal tersebut, sehingga si manajer yang sedari tadi hanya melongo pun memutuskan memberikan sedikit kontribusi agar tidak terlalu dibilang makan gaji buta, yaitu mengambil sebuah roket laut. Dan You ready for this? Okay. Good job. setelah si manajer berhasil menakut-nakuti Lonnie dan pasukannya, kini giliran Ray dan Alice beraksi sendiri dengan akan keluar membantai mereka semua. Dan inilah aksi salah satu tipe majikan yang mengagumkan. Melihat semua anak buah sudah mati, Lonnie yang tinggal sendiri pun memilih kabur dengan mobilnya, di mana Alice dengan berani berdiri tepat di seberang jalan dengan sebelah pisau di tangan dan ya, akibat luka sayatan di lehernya, Lonnie pun kehilangan keseimbangan yang membuat mobilnya terbalik, di mana saat Alice menghampirinya, Lonnie malah memanas-manasi si Alice dengan menceritakan tentang bola matanya yang mirip seperti ibunya, sehingga And your father. 1 minggu kemudian sejak kematian Lonnie dan kejadian mimpi buruk tersebut, kini Ray dan keluarganya dibantu oleh Danny dan si manajer mulai menjalankan bisnis baru mereka yang menjadi impian sejak lama, yaitu membuka restoran. Yang tepat saat mereka yang sedang bercengkrama satu sama lain, muncullah pelanggan pertama yang membawa senjata api, sehingga tamat ending yang cukup menghedonkan.